Awal mula saya berkebun, saya memang suka berkebun, bertanam bunga, tanaman sayur dan buah, awalnya itu. Kemudian di tahun 2020, saya dari Dinas Kehutanan Provinsi, saya dipindahkan ke UPT KPH Keburaya. Kebetulan waktu itu musim Covid, Pak ya. Kebetulan musim Covid. Nah musim Covid itu kan kalau di kantor sempit ya, nggak boleh ya waktu itu kan. Akhirnya saya kebetulan waktu itu KKPH-nya Pak Ponti ya sebelum saya ada menurunkan bibit di HL Pinang Dalam. Nah, saya menanam bibit gelam di HL Pinang Dalam. Kemudian setelah itu ada orang yang menawarkan lahan di samping HL Pinang Dalam. Kemudian saya berkebun ala petani hutan di HL Pinang Dalam. Saya menanam ubi, menanam jagung yang bisa dimakan. Kelapa, jeruk, alpukat, macam-macam lah. Nah, jadi itu awal mula saya berkebun di HL Pinang Dalam. Termasuk bunga ini biar enak dilihatnya dan saya menjadi betah sambil berkebun. Melihat bunga hari Sabtu dan Minggu libur saya berkebun di sini. Selain saya tugas juga di UPT KPH Kuburaya. Kebun ini dapat kita manfaatkan, kelola secara maksimal. Maksud saya digarap secara maksimal gitu kan, dapat memberikan manfaat lebih sehingga dapat menambah penghasilan ya. Contohnya saja sekarang sifatnya tidak rutin ya, saya sudah dapat menjual dari hasil ubi kayu dengan membuat keripik ataupun menjual basahnya aja. Ini tidak rutin, apalagi kalau kita maksimalkan. Saat ini memang kami fokus dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, tentu dalam pengelolaan lahan gambut ini kita harapkan dilakukan dengan cara tidak dibakar. Nah, kemudian juga lahan gambut ini meskipun tidak dibakar, tetapi kalau kita lihat ini dapat dioptimalkan. Nah, kemudian salah satunya tentu bagaimana kita membuat inovasi pengelolaannya melalui tadi menggunakan pupuk-pupuk organik yang ada di wilayah gambut itu sendiri. Nah, kemudian kita membuat cuka kayu. Nah, cuka kayu ini sebagai salah satu juga untuk pembasmi gulma, juga bisa sebagai pupuk. Nah, demikian bahwa pengelolaan gambut ini tidak hanya kita konsen membakar. Artinya harus kita lakukan edukasi ke masyarakat bahwa gambut ini jangan dibakar, karena kalau sudah dibakar unsur haranya habis. Paling yang menyuburkannya abu, sehingga memang kita edukasi itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Dan bukti contoh nyatanya berapa kelompok tani ini sudah menerapkan itu dan produksinya tetap stabil, kemudian juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya petani. Nah, tentu kami harapkan hutan ini dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui pengelolaan pertanian, kemudian pengelolaan kehutanan, dan tentu kita mendorong masyarakat sejahtera dan hutannya harus lestari.